dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pentingnya belajar, pentingnya mengajarkan, pentingnya ilmu dalam kehidupan. Zabaniyah adalah nama malaikat yang menyiksa para penghuni neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Sahabat Al-Quran, di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Alaq, artinya adalah segumpal darah. Ada 19 ayat di surah ini, nanti kita akan coba bahas secara satu persatu seperti apa kemudian makna di balik masing-masing ayat di surah Al-Alaq ini. Langsung saja kalau begitu, kita sudah bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini surah Al-Alaq ya Ustadz, artinya adalah segumpal darah. Kenapa kemudian nama surah ini adalah segumpal darah begitu ya Ustadz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Qur'an, surah ini dinamakan dengan surah Al-Alaq karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat kedua, khalaqal insan min alaq. Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Okay. Nah, kata alaq itu sendiri secara bahasa artinya sesuatu yang lengket. Nah, kalau kita lihat di antara fase pertumbuhan manusia dalam janin seorang ibu itu mulai dari fase nutfah ketika air sperma membuahi ovum, kemudian terjadilah lahirlah zigot ya. Kemudian setelah itu pada 40 hari pertama, 40 hari kedua ini menjadi semacam bentuknya alaq, segumpal darah yang menempel di dinding rahim. Nah, dalam 40 masa kemudian segumpal darah ini berubah menjadi segumpal daging. Dan begitulah seterusnya sampai manusia menjadi makhluk yang setelah 120 hari ditiupkan ruh kepadanya. Jadi nama dari Al-Alaq ini nggak lepas dari isyarat Al-Quran tentang salah satu fase ketika manusia diciptakan pertama kali. Oke, baik, salah satu fase ya Ustadz ya. Oke, kita ke poin pertama langsung saja kalau gitu ya sahabat Al-Quran, yaitu mengenai perintah untuk membaca, belajar dan juga menulis. Ini di ayat 1 sampai 5 ya Ustadz. Seperti apa nih Ustadz? Mengkaji tentang surah Al-Alaq, kita tidak bisa lepas dari menceritakan kronologi surah pertama yang diturunkan dari Al-Quran. Karena mayoritas ulama berpandangan surah ini adalah surah pertama yang diturunkan dari Al-Quran pertama kali. Ketika Nabi Muhammad SAW berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan beliau menyendiri di Gua Hira ya, karena beliau begitu gelisah melihat dekadensi moral yang menimpa masyarakatnya ketika itu. Rasulullah SAW ya di sana seperti ingin menunggu petunjuk ataupun perintah. Datanglah pada suatu malam malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Kemudian Jibril ini mendekap Nabi, memeluknya dari belakang dengan begitu kuat. Seraya berkata, "Iqra, baca wahai Muhammad." Nabi Muhammad ketika itu dengan penuh ketakutan beliau jawab, "Ma'ana biqari, aku tak bisa baca." Kemudian Jibril makin mendekap lebih kuat lagi. "Baca Muhammad." Nabi pun menjawab, "Aku tak bisa baca." Kemudian didekap ketiga kali dengan lebih kuat. Nabi pun mengulang jawaban yang sama, "Aku tak bisa baca." Barulah kemudian Jibril menyampaikan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini sebagai wahyu yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam." Nah, ada hal yang begitu menarik kalau kita kaji. Sebagai wahyu pertama, justru surah Al-Alaq ini dimulai dengan perintah. Perintahnya adalah membaca. Iqra.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya perintah pertama sekali yang ada dalam Al-Quran justru kita disuruh membaca. Allah nggak nyuruh kita sholat, atau Allah nggak suruh kita ibadah. Tapi hal pertama yang diperintahkan dari Allah kepada umat manusia, dan inilah wahyu pertama yang Nabi sampaikan kepada umat manusia, baca. Kenapa? Jawabannya adalah karena kita dituntut dalam beragama ini mendasarkan segala apapun di atas pondasi ilmu. Mau sholat perlu ada ilmunya, mau ibadah perlu ada ilmunya. Gak bisa suka-suka kita. Gak bisa suka hati kita. Makanya Islam ini agama yang sejalan dengan ilmu. Nah, dengan kata lain, sumber mendapatkan ilmu yang paling utama salah satunya adalah lewat proses membaca. Nah, sebenarnya kata membaca di sini kata perintah. Namun yang paling menarik di ayat pertama dan ayat ketiga, ketika Allah mengatakan Iqra, Allah nggak menyebutkan di sini apa yang perlu dibaca. Allah, kalau kita membaca satu, baca buku, baca komik, jelas yang dibaca apa. Tapi di sini bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Tapi Allah tidak menyebutkan di ayat ini apa objek yang perlu dibaca. Seakan-akan perintah ini menyasar kepada segala hal yang mungkin kau baca, bacalah. Jadi kita bukan hanya disuruh untuk membaca apa yang tertulis, membaca buku. Ya, kalau ini wahyu pertama, berarti Quran pun belum ada waktu itu. Iya. Ya. Iya, betul. Tetapi kenapa Allah suruh katakan baca? Bacalah segala hal yang bisa membuatmu kenal dengan Allah. Jadi membaca keadaan alam itu termasuk. Jadi makanya para ulama mengatakan ada 3 kitab yang perlu dibaca secara bersamaan. Kitab Allah yang tertulis itulah Al-Quran. Kitab Allah yang terhampar itulah alam semesta. Dan kitab Allah yang berjalan itulah Nabi Muhammad SAW. Jadi ini 3 kitab yang perlu kita baca. Untuk dapat petunjuk apa? Nggak cukup baca Quran saja. Baca. Kenapa unta seperti itu punuknya? Kenapa pohon kurma bentuknya seperti ini? Kenapa Allah angkat langit? Kenapa Allah ciptakan gunung? Itu semua hal-hal yang perlu untuk kita baca. Ya, Iqra, baca. Nah, maka dari itu para ulama membagi level bacaan menjadi 4. Pertama, namanya qiraatul bahsi wal iman. Membaca untuk mengetahui hakikat sesuatu sehingga lahirlah keimanan. Ya. Kita membaca ini dan itu supaya apa? Supaya kenal sama Allah. Kalau sudah beriman sama Allah, maka kuatlah iman kita. Iman itu tidak bisa diwariskan, tapi perlu diusahakan dan dicari. Kita perlu mencari iman. Ya. Yang kedua, qiraatu asyukri wal irfan. Setelah kita kenal Allah, kita perlu membaca sehingga muncullah rasa syukur kita kepada Allah. Ya Allah, luar biasa. Aku tahu sekarang apa hikmah kenapa kau ciptakan pohon kurma seperti itu. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, aku sekarang paham kenapa kau ciptakan punuk unta. Apa fungsinya? Ini namanya qiraatu asyukr wal irfan. Yang ketiga, ada namanya qiraatu ta'ati wal iz'an. Ketika kita paham Allah itu tidak membuat sesuatu sia-sia, tapi ada tujuannya, muncullah ketaatan dan ketundukan pada diri kita. Makanya dalam Islam, semakin tinggi ilmu seorang, semakin banyak dia membaca, semakin tunduk dia kepada Allah. Nah, tapi yang bahaya adalah bacaan yang keempat. Qiraatul kufri wan nukran. Bacaan
yang justru ketika manusia sudah dapat ilmu, dia justru semena-mena. Dia justru kufur kepada Allah. Dia justru mengingkari Allah. Nah, kita lihat banyak negara-negara maju ilmu pengetahuan dan teknologinya, tapi justru makin tambah ilmunya, makin dia menolak untuk tunduk kepada Allah. Tahukah kita semua ketika Amerika pertama kali melepaskan pesawat ulang-alik untuk keluar angkasa, pesawat itu dikasih nama Challenger. Challenger artinya apa? Penantang. Kenapa? Karena ternyata motivasi mereka, kami mau lemparkan pesawat ini untuk tengok Tuhan mana, biar kami tembak saja. Tapi apa yang terjadi? Hanya hitungan beberapa detik setelah dilepaskan dari pusat pelepasan pesawat ulang-alik tadi, terbakar sebelum sampai keluar angkasa. Sejarah mencatat pernah ada kapal yang namanya Titanic, yang ketika diluncurkan pertama kali, yang membuat dan mendesain kapal dengan begitu sombong, dia katakan, kapal ini jangankan salju, jangankan es, batu karang pun tak bisa menghancurkan. Saking kokoh dan bangganya dia dengan apa yang dihasilkannya. Tapi apa yang terjadi? Perjalanan pertama Titanic, itulah perjalanan terakhirnya. Jadi kesombongan berangkat juga dari ilmu. Makanya Allah katakan di surah ini, Iqra, bacalah semua yang mungkin kau baca, tapi jangan lupa bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat ini tidak menjelaskan apa yang perlu dibaca, tapi bagaimana cara membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya kalau kita memulai membaca dengan nama Allah, maka ilmu yang dapat akan menguatkan iman kita, akan membuat kita makin pandai bersyukur, akan membuat kita tunduk dan patuh kepada aturan Allah, bukan menyombongkan diri dan kufur kepadanya. Khalaqal insan min alaq. Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, yang paling menarik, ayat ini kan sudah turun 14 abad yang lalu. Tapi ilmu kedokteran dalam konteks pembahasan ilmu mengenai kandungan, fase-fase perkembangan janin dalam tubuh manusia, dalam rahim seorang ibu, ini baru bisa diungkap oleh para ahli kapan? Di akhir abad ke-20. Sebelumnya orang nggak tahu itu, bagaimana perkembangan hingga jadi manusia. Tapi Quran sudah mengisyaratkan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Artinya apa? Kita ini membaca supaya kita tahu dan sadar Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Wa rabbukal akram. Nah, Allah katakan lagi, Allazi 'allama bil qalam. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Nah, kalau disebut pena, itu kan isyarat tentang menulis. Ya. Nah, karena biasanya orang gunakan pena untuk menulis. Nah, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allah ajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi, di 5 ayat pertama ini, paket komplit. 2 kali disebutkan kata Iqra. Perintah membaca. Beberapa kali Allah sebutkan kata allama. Allama artinya mengajarkan ilmu. Pentingnya belajar, pentingnya mengajarkan, pentingnya ilmu dalam kehidupan. Dan 1 kali Allah menyebutkan kata qalam yang mengisyaratkan tentang pentingnya menulis. Bayangkan, walaupun Nabi tak pandai baca, tak pandai nulis, tapi Islam adalah agama yang mendorong agar setiap umatnya pandai membaca, pandai menulis. Nah, bagi Nabi statusnya adalah buta huruf, itu sebuah keutamaan, bukan sebuah kehinaan bagi Nabi. Karena status Nabi sebagai buta huruf justru membenarkan bukan Nabi yang nulis Quran. Semakin menguatkan Quran ini datangnya dari Allah. Tapi bagi kita umatnya, oh Nabi kan buta huruf, aku pun buta huruf juga lah. Ini tidak boleh. Kita justru disuruh
Sebelum disuruh sholat, sebelum disuruh ibadah, disuruh yang lain-lain, disuruh kita pertama kali adalah iqra, ilmu, qalam. Disuruh baca, disuruh cari ilmu, disuruh untuk nulis. Karena kalau zaman sekarang istilahnya apa? Kunci kemajuan dan peradaban itu ada pada literasi. Literasi baca, literasi nulis. Ya, sehingga kita bisa yang menguasai ilmu, dialah yang menguasai dunia. Oke, baik. Kita langsung ke poin kedua, yaitu adalah tabiat manusia dan lupanya ia akan akhirat. Seperti apa, Ustaz? Tadi sudah digambarkan di awal surah bagaimana manusia ini diciptakan. Allah yang ciptakan. Ilmu itu didapat manusia melalui proses belajar, menulis, membaca. Tapi apa yang terjadi? Kalla innal insan layadgha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya sebahagian dari manusia bersikap semena-mena dan melewati batas. Ada sebagian orang seperti kita gambarkan tadi, ya, ciptakan pesawat ulang-alik untuk apa? Mau ngebom Allah, katanya. Membanggakan kapal Titanic-nya. Dan begitu banyak hal-hal lain yang dalam hidup ini dibanggakan oleh manusia. Kenapa bisa muncul kesombongan dan sikap melewati batas? Allah katakan, ar-ra'ahu istaghna. Karena manusia merasa dia berkecukupan. Karena manusia merasa dia nggak perlu lagi sama Allah. Manusia merasa dia nggak perlu siapapun. Ketika kita merasakan diri kita tak perlu sama yang maha kuasa, disitulah muncul kesombongan dalam diri kita. Nah, maka dari itu, kalau kita perhatikan, manusia ketika menyadari dirinya lemah, perasaan kita akan kelemahan kita, dan kesadaran itulah yang membuat kita mencari Allah. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa lemah, itulah yang mendorong kita untuk mencari Allah. Sebaliknya, ketika kita merasa jumawa, besar, hebat, kuat, apa yang terjadi? Itu yang kemudian tanpa kita sadari membuat manusia sombong dan semena-mena. Ya, ar-ra'ahu istaghna. Manusia sombong. Apa sebenarnya obat sombong? Allah katakan, inna ila rabbika rujaa. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kau kembali. Orang yang sombong adalah orang yang lupa bahwasanya dia akan pulang kepada Allah. Kenapa dia sombong? Dia merasa, ya udah, hidup cuma di dunia. Kalaupun sombong, dia merasa, ya, dia pantas untuk itu. Tapi ketika kita rasa kesombongan itu adalah selendangnya Allah, yang berhak untuk sombong hanyalah Allah, dan kita tahu kita akan kembali nanti untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kepada Allah, di saat itu kita akan merasa diri kita tak layak untuk sombong. Jadi di sini tabiat manusia. Manusia lupa akan asal usulnya. Manusia lupa akan kelemahan dirinya. Yang dilihat hanyalah masa kini ketika dia bergelimangan dengan nikmat, kekuasaan, harta, kekayaan, kesehatan, maka sering sekali nikmat yang banyak justru membuat manusia menjadi sombong. Bahkan ilmu yang banyak tanpa ada landasan iman dan takwa sering menjadikan orang mengatakan, sekarang kita tak perlu lagi agama. Teknologi dan sains sudah bisa menggantikan agama. Apakah betul seperti itu? Tidak. Tidak. Dan sampai kapanpun agama adalah bagian dari kebutuhan manusia. Agama bagian kebutuhan manusia. Oke, baik. Yang terakhir, poin terakhir Ustadz, yaitu adalah ancaman bagi para togut. Mungkin kita perdalam juga, ini togut ini sebenarnya apa sih Ustadz? Seperti apa sih togut ini? Silakan Ustadz. Baik. Sebelum saya masuk kepada penjelasan ayat demi ayat dari ayat 9 hingga 19, saya ingin tekankan di sini, ayat ini turun karena sebuah sebab. Kita tahu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad sebahagian besar turun tanpa sebab. Tapi ada sebagian ayat Quran turun karena ada sebuah peristiwa yang terjadi. Ayat sengaja Allah turunkan untuk merespon peristiwa itu, atau mungkin turun
Karena ada pertanyaan yang diajukan kepada Nabi, lantas turunlah ayat untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, apa peristiwa yang terjadi? Kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di Mekah, suatu ketika Nabi Muhammad mau sholat di depan Ka'bah. Dan sholat sebenarnya sudah disyariatkan dari awal Islam. Bukan seperti pikiran banyak orang, sholat itu baru ada setelah Isra Mi'raj. Sholat yang ada setelah Isra Mi'raj itu sholat wajib 5 waktu. Tapi sholatnya sudah ada bahkan sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan. Jadi ketika Nabi sedang sholat di depan Ka'bah, datanglah Abu Jahal membawa kotoran, membawa bebatuan untuk mengganggu Nabi yang sedang sholat. Bahkan bukan hanya itu, dia ingin mendolak Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga mengganggu agar Nabi tidak khusyuk dalam sholatnya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abu Jahal mendekat, ingin lempar kotoran dan bebatuan mengganggu Nabi, tiba-tiba ada malaikat yang menjaga Nabi dan tanpa disangka mendolak Abu Jahal hingga dia terpental jauh. Ketika itu Abu Jahal mengira yang mendolak dia adalah Muhammad. Sehingga Abu Jahal kemudian mengancam, awas kau Muhammad, aku banyak anggotaku, nanti aku kerahkan semua untuk mengganggumu. Setelah peristiwa itu turunlah ayat ke-9 hingga ayat ke-19. Jadi dengan kata lain, surah Al-Alaq walaupun 19 ayat, tapi turunnya nggak sekaligus. Pertama turun 5 ayat, kemudian ya karena peristiwa turun lagi sisanya. Nggak sekaligus turun semuanya. Sama seperti surah-surah yang lain. Surah Al-Baqarah yang panjang, itu proses turunnya sampai 10 tahun. Surah Al-Baqarah. Belum lagi surah-surah yang lain. Ya. Jadi Allah katakan, "Ara'aital ladzi yanha?" Apakah kau tak melihat orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia ingin sholat? Hal yang paling menarik dalam ayat ini, kita tahu yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Jahal. Tapi Al-Quranul Karim ketika mengecam satu peristiwa, satu perbuatan, Allah nggak pernah nyebut nama orang. Allah hanya menggunakan kata ganti atau kata sambung. Dikatakan di sini, apakah kau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Kenapa nggak disebut namanya Abu Jahal saja? Satu-satunya musuh Nabi yang disebut namanya dalam Quran cuma Abu Lahab. Abu Jahal nggak ada, Umayyah bin Khalaf nggak ada. Yang disebut perbuatannya. Hikmah besar. Hikmah besar. Apa itu? Kalau Allah sebut nama seseorang langsung dalam ayat, sekiranya orang itu masuk Islam, apa tak malu dia? Ya. Dengan tak disebut nama, masih diharapkan keislaman yang bersangkutan. Ya. Ini juga mengajarkan kepada kita, kalau mau mengkritik orang, jangan usah sebut nama. Sebut sifatnya, sebut perbuatannya, supaya kita mengarahkan kritik itu pada kebijakan, kepada sikap, kepada perbuatan, kepada keputusan, bukan pada pribadinya. Sering sekarang begitu nggak setuju diserang pribadi. Nah, itu bukan cara Al-Quran. Quran mengajarkan pada kita, jangan sebutkan orang secara khusus. Apakah kau tak lihat siapa Abu Jahal? Tapi nggak disebut namanya di sini. Dia menghalangi Muhammad, seorang hamba, ketika Muhammad sedang sholat. Dikatakan lagi, ara'aita in kana 'alal huda? Betapa buruknya perbuatan Abu Jahal itu. Bagaimana dia larang orang, sedangkan yang dilarangnya itu dapat hidayah, sedangkan dia pun tak punya hidayah. Au amara bittaqwa. Lebih buruk lagi ketika Abu Jahal menghalang-halangi Muhammad
ketika Muhammad menyampaikan dakwahnya menyeru orang kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Menambah buruknya lagi. Sedangkan Abu Jahal yang melarang orang untuk ikut Muhammad, dia sendiri adalah pribadi yang mendustakan agama dan berpaling dari kebenaran. Jadi ini potret orang yang sudah tak dapat hidayah, ingin menghalangi orang lain dapat hidayah. Bahkan musuhi yang dapat hidayah. Ya, jadi kadang-kadang ada orang udah nggak sholat, ya, menghalangi orang sholat, memprovokasi yang lain agar nggak sholat. Ini adalah bentuk perbuatan yang begitu buruk. Ya, kadang-kadang nyinyirin orang yang sholat. Itu dosanya double-double. Double-double. Inilah gambaran apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Nah, ketika itu Allah katakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tak tahu Allah itu maha melihat apa yang dibuatnya? Cukuplah bagi manusia kalau kita sadar setiap gerak-gerik kita itu dipantau Allah, itu menahan diri kita untuk melakukan apa-apa yang terlarang. Ya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Maka dari itu Allah katakan, kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. Kalau Abu Jahal dan orang-orang yang mengikuti langkahnya tak berhenti dari mengganggu orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Ancaman Allah, la nasfa'an bin nasiyah. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Di mana? Nanti di akhirat. Ditarik ubun-ubunnya untuk dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kenapa ubun-ubunnya itu yang ditarik? Allah tegaskan lagi, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Nah, ini hal yang sangat menarik. Kalau kita lihat realitas saat ini, fakta ilmiah menunjukkan ketika seorang itu berbohong dan berdusta, ada nampak tanda indikasi kebohongan itu di ubun-ubun. Zaman sekarang orang sudah bisa menciptakan alat pendeteksi kebohongan. Nah, salah satu yang diukur mana ini bohong atau tidak. Nah, seperti kasus Sambo, ya, kadang-kadang dicek seorang itu nampak jujur atau tidak. Itu nampak dari mana? Salah satu dilihat. Ini pada ubun-ubun yang bersangkutan. Jadi artinya kebohongan itu bisa terbaca di ubun-ubun. Sebagaimana kedurhakaan juga nampak di sana. Itulah yang menyebabkan Allah ancam, kami tarik ubun-ubunnya nanti. Nah, Allah katakan, faliyad'u nadiyah. Dikisahkan tadi ketika Abu Jahal ditolak oleh malaikat, dia mengancam Muhammad, nanti ku panggil anggotaku untuk menyerangmu. Allah mengatakan di sini, faliyad'u nadiyah. Silahkan kau panggil teman-temanmu, kata Allah. Sanad'u zabaniyah. Kalau Abu Lahab memanggil teman-temannya, Allah cukup memanggil Zabaniyah. Siapa Zabaniyah? Zabaniyah adalah nama malaikat yang menyiksa para penghuni neraka. Jadi Allah katakan, kalian panggil anggotamu, aku panggil Zabaniyah. Berapa anggotamu? 1000, 1.000? Cukup satu Zabaniyah untuk meladeni mereka semua. Ya, namanya saja sudah menimbulkan rasa ya takut. Zabaniyah. Itu nama malaikat penyiksa di neraka. Allah katakan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak Muhammad, jangan pernah kau patuhi perintah orang-orang kafir. Bersujudlah dan mendekatlah kepadaku. Nah, ayat ke-19 ini dikenal juga sebagai ayat As-Sajadah. As-Sajadah. Artinya apa? Ayat yang memerintahkan kita untuk sujud ketika kita membacanya. Ketika kita sujud setelah mendengar atau membaca ayat seperti ini, sujud kita namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Di dalam Al-Quran ada 19 ayat As-Sajadah. 19 ayat
As-sajadah. Salah satunya ini. Nah, apa yang menarik dari ayat ini? Allah katakan, jangan kau patuhi mereka, tapi sujudlah kau dan mendekatlah kepadaku. Mengisyaratkan kepada kita, kalau hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada amalan yang lebih utama untuk dikerjakan melebihi amalan sujud. Ketika kita merasakan kesepian, ketakutan, sujudlah kau. Niscaya ketika kita bersujud, kita akan merasa tidak kesepian. Kita akan merasa tenang. Bahkan salah seorang peneliti di Amerika, seorang dokter mengatakan, ada korelasi positif antara rajin bersujud dengan kecerdasan. Ada korelasi positif. Ini dilakukan penelitian. Kenapa? Otak manusia supaya jadi cerdas membutuhkan asupan oksigen yang cukup. Kalau kita udah kekurangan oksigen di otak, ini nggak bisa mikir. Iya. Ya. Nah, gerakan yang memungkinkan memasuk oksigen maksimal ke otak hanyalah ketika kita sujud. Karena di momen kita bersujud, posisi otak di bawah posisi jantung. Jantung di atas, otak di bawah. Sehingga asupan darah membawa oksigen yang segar masuk ke otak. Sehingga ini mencerdaskan. Sebaliknya, kalau nggak sujud-sujud ya, otak di atas terus, di atas jantung. Tidak pernah sampai asupan oksigen maksimal ke dalam otak. Okay. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan ada seorang sahabat Nabi bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Dia seorang anak usia 9 tahun. Karena rajin setiap saat menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepadanya, Rabi'ah salni. Rabi'ah, silakan kau minta kepadaku satu permintaan. Ketika itu anak 9 tahun itu mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta, wahai Rasul, kau jadi temanku di surga nanti. Ketika itu apa terjadi? Nabi berkata, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Bantulah dirimu supaya kau bisa bersamaku di surga nanti dengan banyak-banyak bersujud. Jadi sujud bukan hanya sumber ketenangan, sumber kecerdasan, tapi tidaklah hamba sujud kepada Allah kecuali Allah angkat kedudukan dan derajatnya berkali-kali lipat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Oke, baik. Gitulah pentingnya sebenarnya sujud ya Ustaz bagi kita ya. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Al-A'la ini Al-Alaq sudah selesai ya. Sahabat Al-Quran tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustadz faedahnya, kemudian makna di balik surah ini. Semoga kita benar-benar bisa memetik hikmah ya dari surah ini. Jadi Yudi aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.